Hai, perkenalkan nama saya Melin dan selamat datang di podcast Yo, Your Own Mental Health. Jika sebelumnya kita membahas tentang insecurity, kali ini kita akan membahas tentang kecemasan yang berada dalam pikiran kita sendiri, yaitu seperti stres dan overthinking. Pernah nggak sih kalian udah ngerencanain sesuatu, tapi yang terjadi malah nggak sesuai sama apa yang diharapin? Terus efeknya jadi nambah pikiran. Duh, nanti gimana ya? Yang aku lakuin bener nggak ya? Terus timbul deh nyalain diri sendiri. Ih, bego banget sih, kenapa malah ngelakuin itu? Kenapa nggak kayak gini aja tadi? Memikirkan sesuatu secara berlebihan sehingga mengorbankan banyak waktu, tentu saja bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik. Padahal, waktu yang digunakan untuk berpikir yang belum pasti itu bisa aja dipakai buat hal lainnya, seperti olahraga yang tentunya bakal bikin tubuh sehat, aktif organisasi dan volunteer yang bisa membuat kita memiliki banyak pengalaman dan relasi, atau bisa lakuin hobi seperti memasak, menjahit, dan masih banyak lainnya yang bisa meningkatkan skill diri sendiri. Overthinking adalah istilah untuk perilaku memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Hal ini dipicu oleh adanya kekhawatiran akan suatu hal, mulai dari masalah kecil dalam kehidupan sehari-hari, masalah besar, hingga trauma di masa lalu yang membuat kamu tidak bisa berhenti memikirkannya. Overthinking bisa terjadi pada siapa saja, namun menurut sebuah penelitian, wanita cenderung lebih sering melakukan overthinking daripada laki-laki. Tingginya angka overthinking pada wanita terjadi karena berbagai sebab, mulai dari faktor biologis hingga sosial dan budaya. Dalam penelitian lain disebutkan, orang-orang yang overthinking merasa kebiasaan tersebut merupakan sebuah sikap berhati-hati sebelum mengambil keputusan dan lebih membantu mereka memahami situasi dari berbagai sudut pandang. Padahal, kebiasaan ini tidak baik dan seringkali memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Jika sebelumnya kita membahas tentang insecurities, kali ini kita akan membahas tentang kecemasan yang berada dalam pikiran kita sendiri, yaitu seperti stres dan overthinking. Kali ini saya nggak sendiri nih. Saya bersama dengan salah satu narasumber yang paham betul akan kesehatan mental, yaitu Kak Aulia Uma. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Kesibukan sekarang apa nih Kak? Saya masih mahasiswi juga, jurusan psikologi di semester 6. Baik Kak, sebelum mulai ya, boleh dong Kak perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, saya Aulia Uma, mahasiswi Universitas Semarang, jurusan psikologi semester 6. Ya, saya asli Semarang. Oke. Begini Kak, belakangan ini aku baru menyadari nih, banyak teman yang nanya ke aku kayak, aku normal gak sih kayak gini? Contohnya tuh kayak, Kak aku normal gak sih sebelum tidur suka ngebayangin hal yang bagus biar dapat mimpi yang bagus? Nah itu tuh aku responnya cuma jawab, enggak kok biasa aja. Nah sebenarnya normal gak sih Kak pertanyaan kayak gitu tuh dilontarkan gitu? Nah terus apa ada kaitannya sama kesehatan mental Kak? Gimana Kak tanggapannya? Kalau kayak gitu sih, menurut saya pribadi ya, itu wajar aja karena setiap manusia pasti pernah berhayal dan melamun. Namun, kadar seberapa seringnya kebiasaan tersebut berbeda-beda. Asalkan orang tersebut masih bisa membedakan realita atau bukan nih, gitu kan. Pada umumnya, hal tersebut bukanlah gangguan psikologis atau kesehatan mental ya. Namun, ketika seseorang menjadi sulit membedakan antara hayalan dengan kenyataan, dia percaya hayalannya benar-benar nyata, inilah yang masuk ke dalam gangguan pikiran gitu. Lalu apa sih Kak yang harus dilakukan nih biar nggak terus punya pikiran yang kayak gitu loh? Yang dilakukan untuk tidak sering-sering overthinking gitu mungkin ya. Iya mungkin ya seperti itu Kak. Iya, buat diri kalian tuh sibuk dengan kegiatan yang lebih bermanfaat aja. Seperti melakukan hobi atau olahraga aja gitu. Biar lupa gitu kan. Hal ini akan menciptakan perasaan bahagia sekaligus dapat dijadikan media untuk membuang energi dengan tidak percuma. Saat tubuh udah capek nih melakukan hobi atau olahraganya, kan sih tubuh kita capek, terus
ya udah tidur aja gitu, ya kan? Tapi ada loh Kak, kayak misalnya ada orang yang terus ngeluh, terus kayak nanyain tuh, aku normal gak sih kayak gini ke temennya gitu kan. Nah, sebagai teman yang sering mendengar pertanyaan seperti itu, baiknya respon seperti apa ya yang harus diberikan Kak? Jadi biar nggak buat yang mengeluhkan itu minder atau gimana gitu, bagusnya gimana ya Kak? Kita ngeresponnya. Iya. Kalau ada temen yang tanya, ya jawab aja tanpa menyinggung perasaan dia gitu kan. Misal nih, dia tanya, kok aku sering banget overthinking ya? Atau, akhir-akhir ini aku sering berhayal deh. Kayak gitu wajar nggak sih? Ya kalian tinggal jawab aja, wajar kok, asal jangan berlebihan dan jangan sering aja gitu aja udah cukup. Iya benar-benar. Baik Kak. Aduh Kak, sebelum closing nih Kak, ada saran nggak Kak untuk teman-teman kita yang memiliki kekhawatiran berlebih, pertanyaan berlebih gitu akan kebiasaan yang dimilikinya? Oh gitu. Oke, untuk kalian yang sering merasa khawatir atau overthinking ya, anak-anak muda biasa menyebutnya, khawatir itu hal yang wajar. Mulai dari khawatir untuk masa depan atau sekedar khawatir kalau nanti si dia marah gitu kan. Khawatir itu bagian dari naluri alami manusia untuk bertahan hidup. Tapi jika berlebihan bisa juga berdampak negatif. Untuk menghilangkan rasa khawatir yang berlebihan, kalian dapat menenangkan diri sendiri aja gitu. Hal ini dapat dilakukan dengan menarik nafas dalam, minum air putih, atau mencoba mengalihkan diri dari rasa takut tersebut. Terus bisa jalan-jalan gitu keluar sambil dengerin musik gitu juga bisa. Terus bisa juga untuk selalu meyakini bahwa semua yang baik-baik aja dan mengubah kekhawatiran menjadi hal positif. Jadi kayak, oh ini belum kejadian nih, ya udah kita mikir semoga ini baik, udah gitu aja gitu. Yang penting jangan sampai melampiaskan ke alkohol dan obat-obatan terlarang ya. Ya, jadi kayak just let it go gitu ya. Iya, betul. Terima kasih ya Kak. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari obrolan kali ini bersama Kak Uma, overthinking itu hal yang wajar, tapi jangan sampai overthinkingnya berlarut-larut sampai membuat hal-hal jadi buruk gitu ya Kak. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih Kak atas waktunya. Semoga tetap diberi kesehatan ya Kak. Sekian dulu episode kali ini. Semoga kesehatan mental kita tetap terjaga. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, dari obrolan kali ini, kesimpulan yang dapat aku ambil yaitu memikirkan sesuatu tentunya kerap terjadi pada kehidupan. Akan tetapi, memikirkannya secara berlebihan itu tidak baik juga, baik bagi kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi overthinking ini yaitu membuat diri kita produktif seproduktif mungkin, agar waktu yang digunakan berlalu dengan pikiran penuh akan pekerjaan. Dengan begitu, rasa overthinking akan berkurang sedikit demi sedikit. Segitu dulu ya episode kali ini. Tetap jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa minggu depan.